Makanya perlawanan Cilegon tidak berhasil, Ki Wasit dipancung. Makanya perjuangan Banten ketika itu dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Tanaro dan yang lainnya dengan instruksi Syekh Nawawi Tanaro ahli tarekat tidak berhasil karena adanya antek yang diberi jabatan mufti oleh Belanda. Dikatakannya bahwa itu perjuangan oleh ahli tarekat itu sendiri salah, maka masyarakat tidak ikut ke ulama-ulama tarekat, mendijelekkannya tarekat. Nah, makanya perjuangan pemberontakan petani di Banten tidak optimal. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jadi kalau kita tetap berprinsip memuliakan orang itu, yang pertama karena akhlaknya, yang kedua karena ilmunya, baru itu dilihat. Apalagi dia berakhlak berilmu, ya zuriyah Nabi opat sehat 5 sempurna, itu yang utama. Oh, itu bukan zuriyah Nabi, tetapi dia punya ilmu dan akhlak, ikuti, gurui. Oh, itu zuriyah Nabi Habib, tapi tidak berakhlak, tidak beradab, tinggalkan. Oh, Rasul nanti marah, kata siapa? Tuh, dari mana dasarnya? Dari jonggol. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tojaiyah dengan Al-Quran, tidak akan tojaiyah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah jelas mengatakan akramakum indallahi atqakum. Nabi Muhammad tidak akan tojaiyah, maka Nabi Muhammad pasti akan memuliakan siapa dia yang takwa, sekalipun itu bukan duriannya. Kalau takwa, Rasul muliakan. Sekalipun itu duriannya, kalau tidak bertakwa, membuat kemudaratan, kerusakan di muka bumi, menjadikan di muka bumi ada fitnah syarra, maka Rasul tidak akan mengakuinya. Tidak mungkin ucapan Rasul, akhlak Rasul bertentangan dengan Al-Quran, karena akhlak Rasul adalah akhlak Al-Quran. Dari mana datangnya? Kalaupun itu Habib, dosa, bermaksiat, mabok, lebih mulia daripada ulama kiai yang pakai sorban, kan itu bertentangan dengan akhlak Rasulullah. Serok, ngaco. Jangan mau digembosi di doktrin oleh doktrin kualat, oleh doktrin laknat, oleh doktrin tidak aku Nabi. Dusta itu rata-rata. Jadi jangan kamu terdoktrin dengan seolah-olah tidak ada ajab, tidak ada durhaka, tidak ada laknat Allah bagi yang bergelar siapapun dia habaib, walaupun dia pendosa. Itu dusta, doktrin jahat itu. Sesat. Jangan didengar yang kayak gitu. Paham? Mungkin itu ya tadi aku kurang nyusup mereneta. Jadi kita hati-hati. Sekali lagi saya tekankan, di Indonesia ini zuriyah Rasul banyak. Dari keturunan Wali Songo, justru itu ada keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani, keturunan Sayyidina Hasan. Harus hati-hati. Tapi bahkan itu katanya tidak tercatat di salah satu nakobah. Betul. Pertanyaannya, kenapa Bapak tidak dicatat? Siasat Belanda. Untuk apa, Bah? Sengaja agar keturunan Wali Songo tidak diketahui oleh masyarakat bahwa di Indonesia tidak ada keturunan Wali Songo. Kenapa sebabnya, Bah? Karena Belanda tahu bahwa yang banyak melawan Belanda itu ya keturunan Wali Songo, yang api perjuangannya tidak bisa dipadamkan. Jadi kalau kita tetap berprinsip memuliakan orang, itu yang pertama karena akhlaknya. Yang kedua karena ilmunya, baru itu dilihat, apalagi dia berakhlak, berilmu. 4 sehat 5 sempurna, itu yang utama. Itu bukan zuriat Nabi, tetapi dia punya ilmu dan akhlak, ikuti. Oh, itu zuriat Nabi Habib, tidak berakhlak, tidak beradab, tinggalkan. Rasul nanti marah, kata siapa? Dari mana dasarnya? Dari jonggol Rasulullah Muhammad SAW. Tidak bisa, tidak nyerah oleh diberi medali oleh Belanda, tidak nyerah oleh diangkat jabatan oleh Belanda. Itulah keturunan Wali Songo. Tapi kalau keturunan sebelah, ada yang taluk diberi medali oleh Belanda. Bung, keturunan sebelah ada yang nyerah karena diberi jabatan oleh Belanda. Makanya perlawanan Cilegon tidak berhasil, Ki Wasit dipancung.
Makanya perjuangan Banten ketika itu dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Tanaro dan yang lainnya dengan instruksi Syekh Nawawi Tanaro ahli tarekat tidak berhasil karena adanya antek yang diberi jabatan mufti oleh Belanda. Dikatakannya bahwa itu perjuangan ahli tarekat itu sendiri salah, maka masyarakat tidak ikut ke ulama-ulama tarekat, mendijelekkannya tarekat. Nah, makanya perjuangan pemberontakan petani di Banten tidak optimal. Paham? Kalian sudah tahu siapa pengkhianatnya. Satu tuh, Banten dikotori. Yang kedua, di Banten setelahnya, kalau tidak salah Sultan Jenal Arifin, itu pernah terjadi oknum syarifah dengan oknum syarif, itu seolah-olah mungkin skenario atau tidak, yang sedang berumah tangga dikabarkan bercerai. Syarifah Fatimah ini jadi janda ditikah oleh Jenal Arifin Sultan. Setelah ditikah, ini Syarifah Fatimah memfitnah Pangeran Prabu sehingga oleh bapaknya dibuang karena tidak ingin, Syarifah Fatimah tidak ingin Pangeran Prabu untuk jadi raja penerus, harus anaknya. Dibuang putra mahkota Banten Pangeran Prabu. Tidak cukup segitu. Setelah Pangeran Prabu buang, Syarifah Fatimah ini memfitnah Sultan Banten. Dikatakan gila stres. Tidak akan terjadi dengan Al-Quran, tidak akan terjadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas mengatakan Nabi Muhammad tidak akan terjadi. Maka Nabi Muhammad pasti akan memuliakan siapa yang takwa, sekalipun itu bukan dunianya. Kalau takwa Rasul muliakan sekalipun itu zuriatnya. Kalau tidak bertakwa membuat kemudahan kerusakan di muka bumi, menjadikan di muka bumi adalah fitnah, maka Rasul tidak akan mengakuinya. Tidak mungkin ucapan Rasul, akhlak Rasul bertentangan dengan Al-Quran, karena akhlak adalah Al-Quran. Dari mana datangnya kalaupun itu Habib dosa bermaksiat, mabuk, lebih mulia daripada ulama kiai yang pakai sorban? Kan itu bertentangan dengan akhlak Rasulullah. Tidak layak jadi sultan. Akhirnya para pangeran Banten ketika itu percaya, orang yang ngomongnya istrinya kok. Sehingga itu sultan dibuang kalau tidak salah ke Pandeglang. Sehingga kerajaan Banten menjadi kosong, dipimpin oleh Syarifah Fatimah. Maka Banten dikuasai oleh Syarifah Fatimah. Setelah beliau itu menguasai Banten, balik lagi rujuk lagi dengan Syarif Abdullah dengan suaminya, bersatu lagi. Berarti di Banten itu ada Syarifah Fatimah, ada Syarif Abdullah, dan ada anaknya. Siapa dia Syarifah Fatimah? Ya dari golongan itu juga. Dia lagi. Untung ketahuan oleh Tubagus Buang dan Kitapa, maka Kitapa dan Tubagus Buang berunding dengan pangeran-pangeran Banten, kemudian diperangi, kemudian dibuang itu suami istri keluar. Jadi di Banten itu yang jelas dalam sejarah sudah 2 kali dikhianati oleh yang oknum-oknum kelompok tadi. Dia lagi tuh yang mengaku diri di dalam tubuhku ada darah cucu Nabi. Pret. Oh itu Banten sudah 2 kali dikhianati. Maka saat ini tidak ada lagi di Banten dan di bumi Nusantara, pribumi Nusantara dikhianati, dibodohi oleh oknum-oknum yang hanya ngaku-ngaku zuriat Nabi. Berdiri kalian, injak bumi Indonesia adalah bumi kalian. Negara ini negara kalian. Kalian wajib menjaga Indonesia, kalian wajib menjaga tanah air Indonesia dari siapapun yang akan menjajah kalian. Sudah cukup Belanda menjajah kita. Sekarang kita tidak boleh dijajah oleh siapapun dari luar negeri. Paham? Paham? Bangkit kalian. Tidak ada lagi penjajahan setelah Belanda. Di zaman modern tidak ada lagi penjajahan, dan siapapun dia orang asing. Kalian harus punya harga diri. Kalian pun darah pejuang. Bangkit kalian. Tidak perlu kalian mencium kaki orang-orang yang mendolimi tanah tumpah darah Indonesia dan rakyat yang sudah dari keturunan Wali Songo khususnya. Tidak ada kemuliaan bagi mereka keturunan pengkhianat negeri ini. Paham? Kecuali mereka yang tobat, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada rakyat dan bekerja sama dengan Umaro untuk membangun Indonesia dan rakyat Indonesia. Ya. Aing bisa dia lah ngamuk sama dia. Ngamuk mah aing ngebogana. Teu kudu diajaran. Aing mah kudu diajaran lembut. Kudu diajaran sopan. Model aing diajaran teu sopan, diajaran papolotot beukina. Bogo aing mah teu diajaran geus bisa dia papolotot mah. Maka orang yang ngaku cucu Nabi, dia mengajari melotot, ngajari marah, ngajari kebencian, tolak. Bila tidak perlu, usir di negara Indonesia. Paham? Jangan hanya di Banten, usir dari negara Indonesia. Rakyat Indonesia harus kembali kepada fitrahnya. Mana fitrah rakyat Indonesia?
ramah, sopan, ada ketimuran, sopan. Kalaupun dia tegas ceramah, keras ceramah suaranya, tidak ada caci maki dan hujatan dan fitnah dan provokasi. Itu orang Indonesia. Kalaupun dia lembut, lembutnya suaranya dan tidak ada caci maki. Boleh keras asal tanpa caci maki dan hasut, tanpa ada adu domba, tanpa ada adu domba antara rakyat dengan umaro, antara rakyat dengan ulama. Silahkan dia lembut, tapi tanpa caci maki, tanpa adu domba dan provokasi. Islam tidak melarang tegas dan keras. Yang dilarang, jangan kau campurkan batil dalam ketika berceramah atau berpidato, yaitu mencaci maki, menghujat, memprovokasi, anjing, babi. Tidak halal bagi penceramah walaupun dia Habib, haram, dosa. Barang siapa yang menghalalkan perbuatan bicara anjing dan babi, maka dayus, kulu dayusin kilabunar. Setiap dayus itu anjingnya neraka, kata Rasulullah. Jadi jangan kau benarkan ucapan kotornya anjing babi, jangan, haram, tidak boleh. Ketika kau menghalalkan, maka kau jadi dayus ketika itu. Anjing neraka, kata Rasul Muhammad SAW. Paham? Aing ceramah dia doang kasurupan dah gitu. Padahal aing ngopi sebuah, nyusu sebuah, ngarokok sebuah aing. Paham tuh? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.